Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pelajaran yang ke-17, yang mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk pelajaran yang baru, yaitu pelajaran yang ke-18. Ya, pelajaran yang ke-18. Bahas apa? Yang mana tuh, Pak? Oh, yang itu. Yang terakhir itu ya? Apa kalimatnya kemarin? Kitab-kitab barunya kepala sekolah. Oke. Kitab-kitab barunya kepala sekolah bagus ya, bagus sekali, dan dia di atas meja. Baik. Jadi begini, umur gede. Jadi di atas nih. Ya. Jadi untuk menerjemahkan dari Indonesia ke Arab, kaidah yang kita pakai adalah kaidah bahasa Arab. Demikian pula sebaliknya, tatkala kita menerjemahkan Arab ke Indonesia, maka kita menggunakan tata bahasa Indonesia. Kan begitu ya? Kalau yang jenengan jawab kemarin itu adalah tatanan bahasa Indonesia diarabkan. Ya, bahasa Indonesia diarabkan. Sudah? Gitu. Jadi kemarin bahasa Arabnya, buku-bukunya banyak. Buku-buku barunya kepala sekolah. Ya, kalau kita buat secara bahasa Indonesia, maka jadinya kan begini. Buku-buku barunya ya. Buku-buku atau buku? Kitab-kitab. Kitab-kitab barunya. Jadinya kan begini. Kalau buat sesuai dengan bahasa Indonesia, aja kan kita tulis kitab dulu. Kutubu, kan begitu. Kemudian yang baru. Ya. Karena di sini jamak ghairu akil, maka pakainya al-jadidatu. Ya, atau bukan mana namanya? Bukan jadidat. Di sini pakainya kutubu al-jadidatu, kan begitu? Buku-buku barunya kepala sekolah, kan gitu ya? Al-mudiri, gitu ya? Gimana? Ini cuman susunan bahasa Indonesia dulu, ini belum bener nih. Ya, buku barunya kepala sekolah. Bagus ya? Banyak atau bagus? Bagus sekali. Ya. Jamilatun jiddan. Wahia alal maktabi. Ini ya, wahia alal maktabi. Oke. Di sini kalau kita buat kalimatnya seperti ini, maka ini namanya susunan bahasa Indonesia diarabkan. Sama kayak begini. Kolbun fit thoriq. Apa artinya ini? Ya, kolbun artinya apa? Hati.
Kolbun hati. Jadi kolbun hati-hati fitorik di jalan. Nah ini susunan bahasa Indonesia. Ya ini susunan bahasa Indonesia diarabkan. Jadinya susunan seperti ini tidak dikenal di dalam bahasa Arab. Sudah. Lah sehingga susunan yang seperti ini yang salah yang di sini aja nih. Susunan seperti ini ya harusnya nggak seperti itu. Harusnya kita buat kalimatnya, ingat di sini statusnya al-jadidatu, statusnya sebagai apa dia? Statusnya dalam kedudukan naat. Kedudukannya naat, ya kan? Kan buku-buku yang barunya, kan gitu ya? Buku-buku yang baru, jadi dia statusnya naat. Pakai yang lain. Ya, buku-buku yang barunya, jadi statusnya dia naat. Sudah? Yang ini kan mubtada plus mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Mana mudhaf ilaihnya? Al-mudir mudhafun ilaih. Sudah ini ya? Sampai sini aman? Baik, kaidahnya kalau ada mudhaf dengan mudhaf ilaih itu nggak boleh dipisah dengan sifat. Kalau ada susunan mudhaf dan mudhaf ilaih itu nggak boleh dipisah antara mudhaf dengan mudhaf ilaih. Kenapa? Karena mudhaf ilaih itu seperti sudah satu rangkaian. Ya seperti sudah satu kesatuan. Jadi harus apa? Ketemu langsung. Ya, jadinya gimana? Jadi harusnya kutubu al-mudiri. Kutubu al-mudiri. Kan begitu ya? Kemudian barunya diletakkan di belakang. Al-jadidatu. Ya, kutubul mudiri al-jadidatu. Begitu ya? Loh, nanti kan bisa jadi sifat untuk mudir, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena mudir kan mudzakkar. Mudzakkar kan nih? Sedangkan di sini kan pakai mu'an, maka jelas dia sifat untuk apa? Ya, jelas dia sifat untuk kitab yang jamak. Lah, sekarang kalau Anda terus begini, kutubul mudiril jadidatu, maka cara mengartikannya kalau secara bahasa Indonesia yang tidak benar, makanya apa? Kitab-kitabnya mudir yang baru, kan begitu? Ini kalau yang nggak benar ya, kitab-kitabnya mudir yang baru, kesannya seakan-akan yang baru apa? Mudirnya. Makanya kemarin Anda buat, ya, kitab-kitab barunya mudir, ya kitab-kitab yang barunya mudir, gitu ya, atau kitab-kitab yang baru miliknya mudir kan begitu. Lah itu susunannya begini kalau secara bahasa Arabnya, bukan yang seperti ini. Kalau ini susunan apa? Indonesia diarabkan. Sama juga, misalkan kita terjemahkan begini. Coba Bu Sri diterjemahkan ya. Lihat. Anak kalau terus di bawah gini itu alif lam jatuh ya. Monggo Bu Sri dibaca kemudian diterjemahkan. Kelihatan nggak Bu? Nggak kelihatan ya? Ah, digeser Pak, itu mundur-mundurin Pak. Baik, sudah. Coba dibaca. Cek, dibaca dulu semua. Hadzal waladu
as-saghiru alladhi amamal maktabati talibun jadidun. Artikan. Anak laki-laki yang kecil ini yang di depan perpustakaan pelajar baru. Pelajar yang baru, gitu ya. Perhatikan, itu kan terjemahan Indonesia yang bagus. Kalau kita pakai terjemahan yang sesuai dengan ini, nanti artinya aneh. Ini anak yang kecil, kan gitu. Ya, makanya di dalam menerjemahkan ke Indonesia kita pakai tataran bahasa Indonesia, jangan pakai tataran bahasa Arab. Cara menerjemahkannya sudah kita pernah ajarkan. Ya, ini kan badal nih. Ya kan? Kemudian ini naat untuk apa? Walad. Ini kan mubtada. Kemudian ini naat lagi. Ini dhorof. Ini mudhafun ilaih. Ini khobar. Ini naat, kan begitu. Cara mengartinya sudah pernah kita sebutkan. Artikan dulu badal beserta sifatnya, baru kemari. Jadi anak laki-laki yang kecil ini, kan begitu ya? Anak laki-laki yang kecil ini anak laki-laki yang kecil. Ya ini, anak laki-laki yang kecil ini yang ada di mana? Di depan maktabah adalah, nanti baru P-nya. Ini jadinya S. Ya, adalah pelajar yang baru. Jadi intinya dari latihan yang ini, ketika kita ingin membuat sebuah kalimat di dalam bahasa Arab atau dari Indonesia ke Arab, kita harus tahu posisi atau kedudukan kata tersebut. Ini mudir sebagai apa? Mubtada atau sebagai mudhafun ilaih. Ya. Kemudian kalau sudah tahu, baru kita susun. Intinya kaidah baru yang ingin kita tambahkan di sini 2. Ini kaidah baru ya. Ingat, kaidah baru yang ingin kita tambahkan di sini ada 2. Yang pertama, kaidah baru yang kita tambahkan yang pertama, mudhaf ilaih susunannya tidak boleh dipisah. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih susunannya tidak boleh dipisah. Jadi ketika ada mudhaf langsung apa? Mudhafun ilaih. Sudah Pak Anto? Jadi mudhaf ilaih nggak boleh dipisah. Jadi mudhaf kemudian kalimat lain baru apa? Mudhaf ilaih terpisah begitu, itu nggak boleh. Ya, jadi mudhaf ilaih. Sudah. Baik. Kemudian tatkala kita ingin memberikan sifat, ini kaidah yang kedua. Kalau kita ingin memberikan sifat, maka sesuaikan dengan kata yang disifati. Kalau kita ingin memberikan sifat, maka kita sesuaikan dengan kata yang ingin disifati. Maksudnya, kan kalau susunan mudhaf ilaih yang disifati kan ada berapa kemungkinan? Kalau susunan mudhaf ilaih yang disifati ada berapa kemungkinan? 2. Ya, bisa jadi mudhafnya yang disifati, bisa jadi mudhaf ilaihnya. Kan begitu? Kalau kita ingin ini terkadang begitu, terkadang cuma satu tok. Misalkan ya, terkadang cuma satu. Cuman kan kasus kita ini 2. Ya, bisa jadi yang baru itu mudirnya dan bisa jadi yang baru itu kitabnya. Maka di dalam memberikan naat, kita harus menyesuaikan siapa dan apa yang ingin disifati. Sudah. Contoh pada kasus kita, kalau yang ingin disifati itu adalah mudhafnya, maka nanti dia ngikuti harokat mudhafnya. Ya, dan kaidah yang sudah kita lewati dalam pembahasan naat. Kalau misalkan yang ingin kita sifati mudhaf ilaihnya, maka dia pun harokatnya harus mengikuti mudhafun ilaih. Gitu ya. Harus sama kalau ingin beri sifat.
Kaidah yang ketiga, ini juga sudah pernah kita sampaikan, tapi tidak mengapa kita tambahkan. Ketika kita menyandarkan mudhof, kepada mudhof ilaih yang menggunakan alif lam, ketika kita menyandarkan mudhof kepada mudhof ilaih yang menggunakan alif lam, maka mudhofnya buka yang sebelah sana aja. Itu ringan. Apa tadi? Nah, ini ada sekelas info lupa maka mudhofnya dihukumi seperti menggunakan alif lam. Alif lam. Jadi pertanyaannya gini. Pertanyaannya, mudhof itu kan nggak boleh pakai alif lam ya. Mudhof nggak boleh alif lam. Kemudian tatkala kita sandarkan dia, kita beri dia mudhof ilaih, tapi mudhof ilaihnya pakai alif lam. Kemudian kita ingin memberikan sifat kepada mudhofnya, maka status mudhof ini nanti sama seperti mudhof ilaih, yaitu apa? Seakan-akan menggunakan alif lam. Maka naatnya nanti menggunakan alif lam. Ya, naatnya menggunakan alif lam. Sudah. Baik, sekarang ana kasih contoh pada fikih. Ini kita buat bukan kalimat ya, sekedar contoh aja. Bukan kalimat. Bukan kalimat yang SP ya, bukan mubtada khabar, cuman kalimat biasa aja. Ibu B nggak terlihat ya. Ini pada fikih, dibaca ya. Salah. Ya, kita buat gini nih. Enggak pada fikih, baca. Pak, kalem Pak. Apa Pak? Kita durusun. Oke. Lugatu Arabiyati Jamilun. Oke. Kutubu durusu al-lughatu al-arabiyati jamilun. Gitu ya. Yang lain monggo dicek. Dicek dulu. Benar atau salah atau butuh kritikan.
Tahu artinya kan Pak Dafikin? Kitab pelajaran bahasa Arab itu bagus, gitu. Ini terjemahan bahasa Indonesia lo ya. Terjemahan bahasa Indonesia yang terkadang bukan terjemahan yang baku. Kita munculkan ini hari ini, kita bahas khilaf aja ini. Kita pusing. Ya, daripada kita masuk kan, misalkan masuk pelajaran baru, ya, kemudian kita pusingnya tambah kan, mending sekalian di sini aja di akhir pusing. Gimana Bu? Kitabu itu sama, setuju? Oke, jadi perbedaannya pada lugoti dan lugoti aja ya. Mengandung apa? Sifat dia, ini naat. Mensifati lugoti. Terus kenapa lugotinya di kasroh? Oh, di sini dia dianggap mudhofun ilai gitu ya. Dari ini. Oke, ini mudhofun ilai plus man'ut ya. Kemudian ini naat. Oke. Bu Sri mungkin punya pandangan lagi sendiri. Naatnya al-arabiyatu. Ini naat. Sama jadi sama Bu Lutfi nih. Oh, jenengan tuh. Oke, tuh. Kenapa kok tuh? Jadi jenengan ikut ini. Durusul. Oh, al-lughati al-arabiyatu. Oke. Dapat lagi nih, pendapat ketiga nih ya. Al-arabiyatu. Dia naat dari mana, Bu? Oh, naat dari kutubu. Masya Allah ya, anak juga pusing akhirnya nih. Sing tepak endi gitu aja nih. Dari durusu bukan kitabu. Kalau Bu Lutfi ini kan dari sini. Ya, tapi yang harokatnya kasrah ya, merah. Nah, Bu Sri al-arabiyatu memang menentukan pilihan itu sesuatu yang susah. Ya. Masya Allah. Ayo dari pihak bapak-bapaknya mana suaranya? Ayo Pak Tio. Kalau ada alifnya kutub apa kitab, Pak? Ya sudah, kitab jadi. Naatnya dari al-lughati. Naatnya dari? Jadi? Oh, jadi jenengan lughatu al-arabiyatu. Jadi ya? Lughatu al-arabiyatu. Jadi jenengan kayak Bu Sri, cuman ini dari sini. Begini. Oke. Pak Eka, ayo Pak Eka. Asal beda aja. Baik, perhatikan dulu secara arti. Kitab pelajarannya bahasa Arab itu mudah. Kitab pelajarannya bahasa Arab itu mudah. Kalau ana lebih baku lagi, kitabnya
pelajarannya bahasa Arab itu mudah. Ayo, ini sudah anak kasih bahasa yang baku nih. Kitabnya, pelajarannya bahasa Arab itu mudah. Udahlah, kayaknya jenengan ini tambah pusing. Anak buang ini aja nih, anak buang. Dah. Anak buang itu. Anak buang itu. Kalau tambah sedikit satu kata aja tambah bingung, udah anak buang. Makanya nggak usah nambah kalau nggak pengen pusing. Bu Lutfi masih sama dengan pendapatnya? Durusul lughatil arabiyyati masih sama. Bu Sri masih durusul lughatil arabiyyatu? Masih sama. Pada Fikin masih durusul lughatil arabiyyati untuk sementara ya. Masya Allah. Ini artinya lebih ringkas ya. Pelajarannya bahasa Arab itu mudah. Durusul. Jadi sama kayak Bu Sri, Bu Lutfi. Durusul lughati al-arabiyyati. Pak Tio sudah berpindah haluan Bu Sri. Sudah yakin Pak Tio? Durusul lughatil arabiyyati. Oke. Udah jelas berpindah nih. Pak Eka nih diam-diam menghanyutkan Pak Eka ini. Gimana Pak Eka? Durusul lughati al-arabiyyati. Oke. Kalau Jamilun insyaallah aman itu semua bener. Ya. Pak, udah bikin mulai bimbang. Pak. Al-lughatul arabiyyah kan nggak boleh dirubah-rubah. Berarti kalau misalnya dia berdiri sendiri kan al-lughatul arabiyyah sudah kan pakem kan. Kalau dia berdiri sendiri gimana Pak? Al-lughatul arabiyyah. Soal domanya nggak usah diubah. Nah, ketambahan durusul. Dia sebagai mudhof kan. Sekarang saya tanya dengan al-lughatul arabiyyah itu susunan apa Pak? Na'at man'ud. Jadi kan al-lughatu al-arabi. Ya. Nah, paham toh? Gitu ya. Jadi kan nganggapnya dia mudhafun, maunya itu na'at tapi yang keluar mudhafun ilaih gitu. Ya. Jadi dah sekarang sudah tercerahkan. Jenengan masih sama dengan pendapat jenengan atau berubah? Tetap al-arabiyyati. Durusul lughatu al-arabiyyati. Masih durusul lughatu al-arabiyyati. Itu sebenarnya bukan bahasa Arabnya, bahasa yang Arab begitu. Iya. Kan ingat kaidahnya kita pernah sebutkan alif lam alif lam alif lam alif lam. Nah, ini biasanya susunan na'at man'ud. Nah, Pak Tio. Tadi naatnya menggunakan alif lam. Biar nggak pusing, anak selesaikan aja nih. Ya, kok tambahnya tambah panas ini pusing nih. Taib, kita benerkan. Yang bener dalam kasus ini durusu al-lughati al-arabiyyati. Ini yang bener. Durusu al-lughati al-arabiyyati. Seperti yang disampaikan sama Bu Lutfi, durusu ini mubtada plus mudhaf. Al-lughati mudhafun ilaihi plus man'ud kan yang disifati. Sudah. Kemudian al-arabiyyati sebagai nah dari mana? Al-lughati. Ya. Jamilun khobar. Maka harokat dhammah ini salah.
Kenapa salah? Karena dia kan statusnya mudhafun ilai, maka harus kasroh. Terus ini kok pakai alif lam? Ya karena kan dia mensifati ini. Ya, jadi dia mensifati mudhaf ilaih maupun mensifati mudhaf tetap apa? Alif lam, kan kaidahnya sama tadi. Hanya saja di sini kasusnya dia mensifati apa? Bahasanya. Karena yang Arab itu bahasanya, bukan pelajarannya. Yang Arab adalah bahasanya. Makanya lugotil arabiyati, gitu ya, lugoti al arabiyati. Kalau kita baca arabiyatu, kita jadikan naat dari mana? Lah, kalau kita jadikan naat dari durus, jadi cara mengartikannya nanti pelajarannya bahasa yang pelajaran tersebut Arab, begitu nanti. Yang pelajaran tersebut Arab itu bagus. Jadi bahasanya artinya tidak sesuai. Paham ya? Jadi yang benar ya durusul lughati al arabiyyati jamilatun. Baik, kalau bingung coba dilihat kitabnya di depan sampulnya. Ya, Anda terinspirasi dari situ aja sebenarnya. Ya, itu sudah ada harokatnya di situ dan nggak bisa apa namanya ini? Apa itu? Al-lughah. Nah, kan gitu. Ya, al-lughah al-arabiyah. Cuman anak nambah jamilun aja di belakangnya. Cuman di sini nggak dikasih harokat gitu aja, ya kan? Di judulnya nggak ada harokat. Kalau yang di punya anak yang ini ada harokatnya. Ya, itu ada harokatnya, Pak. Belakangnya taknya sukun, Pak. Lughah tok itu, Pak. Durusul lughah arabiyah gitu loh, Pak. Yang ini ada harokatnya. Ya. Durusi, tapi ini susunannya beda lagi ini. Ini pakai kitab, tambahan kitabnya. Syarah kitab Durusul Lughah Arabiyah, tambah 2 malah depannya. Kayak awal gitu. Iya, begitu. Baik. Biar tambah panas, latihan aja langsung. Ya, biar tambah panas, kalian aja langsung latihan. Jadi begini, Anda tekankan permasalahan ini karena terkadang kita kan butuh untuk berbicara dengan orang Arab. Berbicara dengan orang Arab, ya kita dengan bahasanya mereka. Sama seperti ketika kita berbicara dengan orang Inggris. Ya, maka bahasanya, kemudian logatnya juga harus mengikuti mereka. Gitu ya. Misalkan, apa bahasa Inggrisnya, Pak? Apa bahasa Inggrisnya? Misalkan contoh, Anda nggak ngerti bahasa Inggris sih, susah nih. Ya, Pak. Ketika kita ngomong bahasa Inggris ya, misalkan tulisannya B-A-B-Y, bacanya Pak, baby. Harusnya bacanya Pak, ya kan begitu. Lah intinya sama, kita harus ikuti bahasa mereka seperti itu. Jadi nggak boleh kita, oh ini enggak ini, gitu ya. Ya ini harusnya begini, harusnya begitu. Atau seperti yang Anda sampaikan di mana itu di Sedati kemarin, Pak. Buy one get one. Ya, kalau kita orang Indonesia ngartikan secara perkata, itu jadi artinya apa? Beli satu dapat satu. Ya jadi cuma dapat satu kan? Iya kan? Nggak salah jadi kan, beli satu dapat satu. Ya, jadi dapatnya cuma satu kan begitu. Tapi di dalam bahasa Inggris nggak seperti itu maunya. Maunya dapat berapa jadi Pak? 2, kan begitu ya. Lah di dalam memahami bahasanya, menggunakan bahasanya pakai bahasa mereka. Kalau kita tambahin misalkan buy one get one free misalkan, itu ada bahasa Inggrisnya gitu Pak. Nah, ya yang sering terpanjang kan buy one get one. Sudah itu sudah paham, gratis satunya. Jadi dapatnya 2. Lah yang kami inginkan juga sama seperti itu. Jadi intinya kita pakai bahasa yang kita tuju, bahasa mereka, udah ikuti bahasa mereka. Ya, sama seperti misalkan bahasa Jawa lah. Tulisannya L-O-R-O. Nah, kan ada 2 kemungkinan. Loro, loro. Nah, kan berbeda. Tergantung. Gitu ya, tergantung. Lah tuh mau ngomong yang mana ini? Harus ikuti bahasa
setempat. Gitu ya. Kalau bahasa nggak ikuti bahasa setempat, kacau nanti. Ini ya, kacau. Dan itulah perbedaan bahasa yang fusha dengan bahasa-bahasa yang tidak fusha. Tapi pelatihannya ditulis, nggak usah banyak-banyak, satu aja tapi pusing. Sudah ya? Ini terserah, kembali kepada jenengan ya. Ini kembali kepada jenengan, sesuai dengan anggapan jenengan. Penanya santri. Ya, pena. Ini bahasa Indonesia dengan bahasa Arab susah nih. Penanya apa penanya? Ya. Anak kasih dua, anak kasih tambah nih tadi. Ya. Pena santri yang baru jangan pena. Mobil. Jangan pena. Kalau pena nanti nggak ada perbedaan. Mobil santri yang baru. Di bawahnya lagi, satu lagi. Mobil barunya santri. Sudah ya? Di depan universitas. Santri maksudnya pelajar ya. Di depan universitas. Itu dua kalimat, tapi penghabarannya sama. Coba antum jadikan kalimat yang benar dari dua kalimat tersebut satu-satu gimana yang benernya. Yang pertama, mobil santri yang baru. Yang kedua, mobil barunya santri di depan universitas. Monggo. Sama aja nggak Pak Anto? Beda. Pak Anto lagi berpikir ini. Hampir. Hampir mirip Pak ya. Baik ya. Memang mirip Pak. Baik, masya Allah. Ya, itu kalau antum jeli itu ketahuan dia perbedaannya di mana. Tapi kalau kita perhatikan secara sambil lalu, podo wae kalimatnya ini. Clue-nya adalah Pak di sifatnya. Clue-nya adalah di sifatnya. Sifat untuk siapakah dia? Atau sifat untuk apakah dia? Gitu. Kalau jenengan punya kosakata, sudah punya kosakata ya, hafal banyak kosakata, itu enak buat kalimatnya. Oh, mobil ini, pelajar ini, baru ini, depan ini, kemudian universitas ini. Tinggal apa? Disusun aja. Kaidahnya begini, maka cara ngomongnya begini. Makanya dulu kita awal-awal menekankan kosakata terus, karena nanti fungsinya di sini. Ini kita sudah lama nggak merojaah kosakata ya. Insya Allah setelah libur lebaran habis nyati itu kan lebih jernih ya. Jadi kita merojaah dulu kosakata. Iya kan protein masuk, masya Allah itu. Gak mau dia Pak itu, gak mau duduk dia, mau berdiri dia.
Ini tidurnya ditemani tidur, mau tidur ya? Disandingi tidur. Kalau anak-anak yang pertama nggak mau, harus jalan keliling, dinaik motor keliling baru tidur. Aman ya, masih aman. Anda lebih ekstra lagi. Yang sudah bisa ke depan ya. Pak Dafikin paling kenceng nih. Yakin Pak nih? Insya Allah. Wush. Masya Allah. Wah, mantep Pak. Ngoten maksudnya Pak. Nah, ini Pak Dafikin. Kayak ke. Bisa tercerahkan Pak pada bikin ya bedanya, tapi susunan kalimatnya tetap posisinya seperti yang kita sampaikan tadi ya, hanya saja perbedaannya di mana? Perbedaannya di sifatnya saja nanti. Berarti nanti kalau santrinya dikasih sifat setelah jadi kalau bertingkat. Wah itu, makanya tadi anak nggak buat yang begitu. Karena antum kalau anak kasih yang itu, misalkan mobilnya baru, santrinya juga baru, antum bakal bingung gimana posisinya ini. Karena belum waktunya antum pusing seperti itu, jadi belum anak kasih. Ya, kan dosisnya kan macam-macam Pak ya. Nanti kalau anak kasih dosis yang besar, sampai tertidur setelahnya. Wow, 19. Udah hampir tamat Pak ini kita nih. Oh iya nih, 21, 22. Sudah Pak Kah? Sini Pak Kah? Nah, ini Pak Kah? Kalau satu dia begini, mundur. Nah, kalau pakai terbuka itu untuk jamak. Pak Dafikin, coba lihat Pak. Tadi kayaknya ada satu yang oh betul Pak Dafikin, betul. Iya, Pak Eka ini. Ini Pak ya. Ini kan sifat untuk ini Pak ya. Iya. Maka sama iya, sama ya. Oke. Nih, Bu Lutfi. Mana Pak Anto? Pak Anto. Nih Pak Anto, sini Pak Anto. Mana Pak? Lihat dulu, mana yang lebih? Oh ini sama-sama pusingnya ini. Sama pusing.
Oke, 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 oke. Nah, ini Pak Tio juga lihat ya. Ini kalau secara kedudukan ini kan ini Pak ya, atau mubtada Pak ya. Ya. Kemudian santri mubtada plus mudhof kan itu ya. Ya. Kemudian santrinya kan mudhofun ilai. Ini naat kan begitu ya. Ya nggak Pak? Nah, kemudian juga sama. Ini kan mubtada. Mubtada plus mudhof. Yang ini mudhofun, yang ini naat, yang ini mudhofun ilai, kan gitu. Ini nggak ada Pak baru Pak ini. Sama nambah-nambah ya Pak ini. Jadi susunannya begini Pak nih. Kalau susunan seperti ini, maka apa? Ini dibaca dhamma. Ya kan Pak? Karena mudhof kan dhamma ya. Kemudian nggak boleh pakai alif lam karena dia kan mudhof. Sudah. Kemudian habis itu mudhofun ilaihnya kan setelah itu maka pakai alif lam kasrah. Oke. Sekarang tinggal baru nih. Baru kan menjadi sifat nih. Kalau di sini sifat untuk mobil. Kalau di sini ya. Oh, salah maaf. Maaf, ini untuk santrinya, yang ini untuk mobilnya. Maka kalau untuk mobil, ya, kalau untuk mobil kita bacanya begini, al-jadidah. Tuh, kan kalau kita kasrah jadi kita sifatkan untuk tolibnya Pak. Ya kan? Ini sifat untuk apa? Mobil. Ya kan? Kalau kita sifatkan untuk tolib, kita buat lagi. Ya, kalau kita sifatkan untuk tolib, jadi bacanya begini. Nah. Tadi katanya nggak boleh dipisahin sama. Apa Pak? Lah ini kan nggak dipisah Pak. Yang ini. Iya. Ini kan mubtada plus mudhof. Ini mudhofun ilai. Ini kan naatnya nih. Ya. Kalau naatnya mobil, maka bacanya jadidah pakai tak taknis karena tak taknis, dhammah karena dhammah. Kalau mobil, kalau santri di sini nggak boleh pakai tak taknis, kemudian sama-sama kasrah. Karena naat kan ikuti harokat Pak. Ini berarti khobarnya nggak ada ya tadi? Khobarnya ini Pak sudah benar sampean. Ya, cuman tulisannya begini, amama al-jami'ati. Oh iya. Sini Pak tahu enggak? Ya. Paham jenengan Pak? Paham jenengan ya? Jadi penjenengan ini ya sudah benar dari sisi kalimatnya. Tapi di sini harusnya kasroh. Ya kan? Karena kan mudhofun ilai. Kemudian ini nggak pakai sin aja. Bukan syayyar, tapi sayyar sin. Nah, kemudian ini begini. Ya. Karena dia sifat untuk tolib. Sama-sama harokat kasrahnya. Yang di sini, nah baru al-jadidah tuh. Karena sifat untuk apa? Mobil. Ya. Kan mobilnya santri yang baru. Ya. Mobil barunya santri. Ya, sifat untuk mobil. Kemudian amama tulisannya begini. Jami'ah tulisannya al-jami'ah. Kalau ma air artinya. Gitu. Coba ya. Jadi susunannya sudah benar, tinggal sampean harokatnya. Jadi mudhofun ilai. Ya. Ya, betul. Jadi kita buat di sini ya statusnya ya. Ini mubtada plus mudhof. Yang ini mudhofun ilai, yang ini naat. Kalau yang ini mubtada plus mudhof, kemudian naat, kemudian baru mudhofun ilai, kan begitu ya? Nah, naat dari mana? Naat untuk mobil. Ini naat untuk santri, kan begitu. Jadi susunannya harusnya begini. Karena mobil kan tuh mah. Ya.
Kan mobil di sini kan muannas Pak ya. Maka di sini harus pakai tak marbutoh juga. Kan harus sama-sama jenisnya sama. Kemudian yang kedua harokat juga harus sama. Gitu. Baik, Masya Allah sudah ya. Apa Pak Dafikin? Wah, monggo Pak. Ini anak andai-andai. Andai-andai. Ini anak kan bikin bikin jawaban lagi, anak bikin bertingkat. Oke. Berarti ini kalau A, B, berarti nanti sifatnya kayak gini A, ini sudut. Gini, kalau susunannya seperti ini, Nah, anak bikin bertingkat misalnya. oh ini salah Pak, bukan pakai shin, pakai sin. Oh, sin, ya. Ini yang tadi. Ini mobil barunya santri yang ganteng, mobil barunya santri yang ganteng. Anak melanjutkan ini. Secara kaidah harusnya benar. Secara kaidah harusnya benar. Cuman ya untuk contoh seperti ini di dalam real kenyataan itu belum pernah Anda dapatkan. Cuman secara kaidah harusnya begini, sesuai dengan apa yang sampai sebutkan ini. Ya, ini kan dari sini, ini dari sini, kan ini sesuai dengan yang sampai sebutkan. Harusnya sudah sesuai dengan kaidah. Cuman di dalam percakapan itu apakah begitu? Belum ada. Ya. Jarang muncul gitu Pak, jarang muncul sekali. Ya, jarang sekali muncul. Tapi keadaannya susunannya benar ya? Harusnya begitu. Nanti kalau seandainya Anda dapatkan yang baru, nanti Anda kasih info lagi. Layak. Tapi sudah? Dari ibu-ibunya ada yang ditanyakan? Nggak ada? Taib, kalau nggak ada, PR ya. PR-nya menerjemahkan percakapan di pelajaran ke-18. PR-nya menerjemahkan percakapan di pelajaran yang ke-18. Halaman 100. Nggih? Oke, boleh. Diharokati juga. Ini request dari ibu-ibunya. Taib. Jadi ditulis ulang, diharokati, kemudian setelah itu apa? Terjemahkan. Harokat yang sudah ada di kitab nggak boleh dirubah ya. Harokat yang ada di kitab nggak usah dirubah. Yang nggak berharokat saja yang diharokati. Dah. Taib, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Dan di pelajaran ke-18 ini kita akan dikenalkan dengan kaidah yang baru, yaitu tentang isim yang menunjukkan bilangan 2. Kalau dulu kan tunggal sudah, jamak sudah, maka kita sekarang akan dikenalkan dengan isim yang menunjukkan 2. Bagaimana cara membuatnya? Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukup sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha